teman-teman. Kita lanjutkan untuk sampai ke tadi di para distributor ya. Konsumen, kemudian pemakai produk organisasi, tadi saya sudah jelaskan bahwa konsumen juga merupakan faktor utama paling penting karena mereka yang menggunakan produk dan jasa yang digunakan dari perusahaan kita. Oke ya, itu merupakan sasaran faktor utama. Kemudian para pemimpin pendapat umum. Para pemimpin pendapat umum di sini adalah maksudnya pemegang saham, di mana investor-investor, orang yang memiliki dana di perusahaan kita di mana kita bekerja atau di mana kita organisasi itu berada, harus mampu seorang PR untuk menjadikan pemegang saham ini sebagai orang-orang yang bagian penting yang sangat dibutuhkan oleh sebuah organisasi atau perusahaan. Menjaga hubungan baik mereka itu merupakan faktor utama yang sangat dibutuhkan ya, dengan menjaga nama baik, menjaga citra perusahaan di mata mereka juga merupakan kemampuan mereka untuk bertahan lama terhadap uh, penyimpanan dana di perusahaan kita. Oke ya, itu juga merupakan faktor penting. Jadi, kedelapan layak utama ini adalah yang patut untuk seorang PR atau seorang humas dapat menjalin kerjasama dan hubungan yang baik dan efektif ke 8 hal yang utama yang tadi saya sebutkan. Oke, sekarang ada 4 alasan kenapa sih penetapan halayak itu sangat dibutuhkan. Oke ya, 4 alasan penetapan halayak sangat dibutuhkan. Kenapa kita harus mampu menjaga image, menjaga nama baik, kemudian menjaga hubungan kepada mereka ke halayak tadi saya sebutkan. Yang pertama adalah tujuannya untuk mengidentifikasi segmen halayak atau kelompok yang paling tepat untuk dijadikan sasaran suatu program. Pastinya dari kedelapan faktor halayak yang tadi saya sebutkan adalah pendukung kesuksesan dari program-program yang dimiliki oleh seorang PR. Baik itu kita melakukan kampanye, event, kemudian publikasi, kemudian juga melakukan negosiasi dan lain sebagainya, itu adalah yang patut untuk dipertahankan. Kemudian yang nomor 2, menciptakan skala prioritas sehubungan dengan adanya keterbatasan anggaran dan sumber daya lainnya. Oke ya, faktor tujuan utama juga penetapan halayak juga untuk uh, penurunan atau meminimalisir anggaran biaya perusahaan ya teman-teman ya. Bagaimana seorang PR mampu melakukan suatu program dengan biaya yang murah tetapi efektif, semua informasi yang diinginkan itu tersampaikan kepada publik atau masyarakat. Kemudian yang ketiga memilih media dan teknik humas yang sekiranya paling sesuai. Oke, media yang dibutuhkan atau teknik humas yang dibutuhkan sesuai dengan tergantung dari kegiatan atau program apa yang diinginkan oleh perusahaan ya teman-teman ya. Misalnya contoh, sebuah perusahaan rokok dia harus mampu memilih media televisi dengan melakukan atau radio misalnya media elektronik maksud saya untuk mampu melakukan press release. Dengan melakukan press release, dia menginformasikan produk terbaru. Kemudian medialah yang bekerja untuk humas. Dengan dia menginformasikan ke media cetak, media elektronik, ke media sosial online dan lain sebagainya, adalah merupakan skala prioritas yang digunakan sehubungan dengan keterbatasan biaya tadi. Oke, itu merupakan tergantung dari humas melihat kebutuhan media yang digunakan itu apa ya, tekniknya, taktiknya, strateginya yang dibutuhkan seperti apa. Jadi itu tergantung dari program-program humasnya. Dan yang terakhir, alasan penetapan khalayak di sini yang pertama yang terakhir adalah untuk mempersiapkan pesan sedemikian rupa agar cepat dan mudah diterima. Oke, dari segala macam ketiga sasaran atau alasan tujuan penetapan halayak. Yang terakhir adalah bagaimana pesan yang disampaikan, program yang disampaikan kepada publik mampu mudah diterima dengan cepat oleh masyarakat, mudah diterima dan dipahami oleh publik atau masyarakat atau halayak. Jadi itu juga merupakan alasan mengapa humas harus mampu menjaga kedelapan target halayak tadi ya teman-teman ya. Oke, sekarang di sini manajemen PR. Saya ingin menjelaskan tentang manajemen PR. Manajemen PR adalah bagaimana seorang PR memiliki satu kegiatan atau target dan strategi dalam pencapaian tujuan perusahaan. Yang pertama,
Satu, memikirkan keharmonisan hubungan organisasi. Sudah pasti ya, bagaimana juga keharmonisan tidak saja hanya untuk organisasi, tetapi juga terhadap lingkungan di sekitar lingkungan kantor, lingkungan organisasi kita ya. Jadi menjaga hubungan tidak saja secara internal, tapi juga secara eksternal. Kemudian untuk manajemen PR yang kedua, PR harus mampu bekerja sesuai dengan aturan organisasi untuk mengembangkan pemecahan yang inovatif. Oke, di sini maksudnya adalah bagaimana PR harus mampu memiliki ide-ide inovatif, ide-ide kreatif untuk dapat mengikuti sesuai dengan aturan perusahaan. Tidak juga melenceng dari keinginan dari perusahaan, tetapi harus mampu memiliki ide-ide kreatif agar program atau kegiatan yang dilakukan juga cukup berhasil dan efisien nantinya. Kemudian yang ketiga, PR harus mampu berpikir strategis. Tadi saya sudah jelaskan ya, berpikir strategis juga tidak saja strategis, tapi juga memiliki ide-ide inovatif yang berbeda dengan orang lain. Bagaimana sebuah produk atau sebuah kegiatan atau program mampu mendapatkan hasil respon positif terhadap masyarakat. Jadi harus mampu untuk berpikir strategis. Kemudian selanjutnya adalah PR mampu mengukur hasil yang diperoleh, membuat pekerjaan secara sistematis dapat mengukur suatu keberhasilan. Oke, di sini saya ingin menjelaskan sedikit bahwa mampu mengukur hasil yang diperoleh atau pekerjaan yang sistematis yang sudah dilakukan dengan pengukuran suatu keberhasilannya adalah mudah ya teman-teman. Yang harus dilakukan adalah melakukan riset PR. Riset PR yang saya sudah jelaskan kepada teman-teman di minggu lalu mengenai bagaimana seorang PR, mengapa sih riset itu sangat dibutuhkan oleh seorang PR. Nah, riset dibutuhkan oleh seorang PR adalah salah satunya untuk mengukur tingkat keberhasilan apakah program yang kita buat, produk yang kita ingin sampaikan kepada publik itu benar-benar berhasil atau tidaknya. Jadi, tingkat ukuran keberhasilan dalam suatu program yang kita miliki itu harus diukur dari riset. Tidak bisa kita melakukan dengan sembarang atau kita hanya mengira-ngira saja ya teman-teman. Itu nggak bisa. Kita harus melakukan penelitian atau riset yang harus dilakukan. Saya sudah menjelaskan mengenai bagaimana riset sangat dibutuhkan oleh seorang PR atau organisasi di mata kuliah riset ya. Oke. Selanjutnya yang terakhir adalah bagaimana PR mampu menjalin hubungan yang baik. Menjalin hubungan baik tidak saja menjalin hubungan baik kepada publik internal, eksternal, tetapi juga harus mampu solid secara internal dalam suatu perusahaan. Kenapa sih kita harus bisa solid atau harus mampu menjalin hubungan yang baik secara internal? Karena di dalam hubungan internal di sini kita mampu untuk bekerja sama dengan departemen-departemen lain agar terciptanya program, terciptanya event atau kegiatan yang ingin disampaikan atau produk yang ingin kita jual kepada orang lain mampu berhasil dengan efektif. Contohnya misalnya, kita ingin menjual produk dalam suatu perusahaan nih, menjual produk kepada publik atau masyarakat. Sebelum kita mencoba jual kepada orang lain, kita harus mampu untuk menginformasikan atau mendistribusikan atau mempromosikan di dalam internal perusahaan kita dulu. Baru jika memang produk itu berhasil, kemudian mendapat respon positif di dalam departemen antara departemen satu dengan departemen lain, baru kita bisa jual kepada orang lain agar perusahaan-perusahaan atau departemen-departemen lain di luar dari humas bisa juga membantu untuk mempromosikan dari produk yang diinginkan oleh sebuah perusahaan, oleh bagian dengan tim marketing, dengan tim produksi dan lain sebagainya, dengan tim finance. Itu bekerja sama agar produk yang ingin disampaikan kepada publik itu mereka juga mampu untuk menyebarluaskan atau menginformasikan kepada khalayak lain atau kepada khalayak banyak. Oke ya, di situ saya harap teman-teman sudah cukup paham mengenai manajemen PR. Jadi sebagai seorang PR itu tidak mudah ya teman-teman ya. Sebagai seorang PR dalam suatu perusahaan atau organisasi justru adalah di posisi di mana ujung tombak perusahaan dikenal oleh masyarakat atau tidak. Bagaimana seorang PR mampu untuk menjalin hubungan eksternal dan mampu untuk menginformasikan kepada publik dengan baik dengan menggunakan kegiatan-kegiatan yang baik agar mudah dipahami, dimengerti oleh masyarakat. Oke, kita lanjutkan ke perencanaan PR. Di sini perencanaan PR yang dibutuhkan seorang PR dalam mengembangkan suatu program
atau suatu kegiatan atau